Shalom adik-adik semua, hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Adik-adik, ada sebuah cerita, ada seorang raja yang ingin dilukis. Hasil lukisannya ini harus indah, harus bagus. Raja harus kelihatan keren, harus kelihatan berwibawa, dan kelihatan gagah. Nah, maka dikumpulkan seluruh pelukis handal yang ada di dalam kerajaannya. Nah, ketika disampaikan maksud raja, satu persatu pelukis handal itu mulai mengundurkan diri karena raja hanya mempunyai satu kaki dan sebelah matanya buta alias picek. Nah, para pelukis ini takut. Jangan-jangan nanti hasil lukisannya menyinggung raja ini. Nanti kalau raja merasa terhina dengan hasil lukisannya, mereka bisa dihukum. Makanya mereka nggak berani, akhirnya mengundurkan diri. Nah, tapi setelah beberapa lama, ada seorang pelukis yang berani menyanggupi untuk melukis raja yang cacat ini. Selama berminggu-minggu, pelukis ini mengerjakan lukisannya. Dan sampai akhirnya tiba saatnya pelukis ini akan memamerkan lukisannya kepada publik. Nah, para pelukis yang sudah mengundurkan diri itu semuanya datang ke istana. Mereka ingin melihat apakah lukisan itu bisa jadi dengan bagus. Mereka ragu, tapi keraguan mereka langsung sirna ketika kain penutup lukisan itu dibuka. Wah, lukisan itu sangat bagus. Di lukisan itu digambarkan raja sedang menunggang kuda yang menghadap ke samping sambil memegang panah siap membidik. Jadi kakinya yang satu tidak kelihatan karena tertutup badan kuda. Sementara matanya yang buta terpejam seakan siap membidik. Wah, raja sangat puas karena di situ raja kelihatan sangat berwibawa dan sangat gagah. Dan pelukis itu dihadiahi hadiah yang mahal dan besar dari raja. Nah, adik-adik, pelukis ini selain memiliki keahlian untuk melukis, dia juga memiliki hikmat untuk melukis raja. Nah, adik-adik, hikmat itu sebenarnya apa? Nah, kalau secara teknis, hikmat itu adalah keahlian yang dikaruniakan Tuhan kepada seseorang, atau biasa disebut bakat atau talenta. Nah, semua orang bisa berhasil jika dia menggunakan talenta dan keahliannya. Nah, misalnya di sini ada yang bisa bernyanyi, bisa bermain musik, bisa melukis, atau mungkin pandai hitung-hitungan, dan sebagainya. Nah, itu keahlian, talenta, juga hikmat secara teknis yang Tuhan berikan, Tuhan karuniakan kepada semua orang. Nah, secara intelektual,
hikmat itu bukan sekedar keahlian atau kepandaian seperti tadi, bakat. Tapi hikmat itu juga kemampuan menyusun rencana yang benar dan cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Nah, hikmat ini biasa disebut kebijaksanaan. Nah, misalnya pelukis tadi, nah dia selain ahli melukis, dia juga punya rencana yang benar dan cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang dikehendaki, untuk memperoleh hasil lukisan raja tadi sampai jadi kelihatan keren, kelihatan gagah, berwibawa. Nah, pelukis ini punya hikmat yang disebut kebijaksanaan. Selain itu, secara rohani, hikmat adalah pengetahuan yang dikaruniakan Allah untuk mengenal pencipta kita, mengenal Tuhan dengan benar, dan untuk dapat mengerjakan sesuatu seperti yang Tuhan mau, dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Nah, hikmat ini yang dimaksud oleh Alkitab tadi. Kalau orang yang memperoleh hikmat ini disebut berbahagia, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Nah, adik-adik, kadang-kadang kan kita menghadapi situasi yang sulit, apalagi anak-anak muda nih, dalam keadaan dunia sekarang, di mana begitu banyak godaan-godaan untuk melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Nah, kita perlu hikmat dari Tuhan supaya kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, karena itu kita perlu mendapatkan hikmat yang secara rohani ini. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat ini? Ada 4 cara, adik-adik. Yang pertama, kita minta dari Tuhan. Nah, karena Tuhan itu sumber hikmat kita. Dan di Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Nah, jadi kalau kita berasa, saya bingung nih, mau ambil keputusan ini, gimana ya? Nah, kita minta dari Tuhan. Nah, contohnya Raja Salomo. Nah, waktu dia diangkat jadi raja, menggantikan ayahnya Daud. Nah, Salomo merasa, aduh, saya kayak kurang hikmat. Gimana ini saya harus memimpin bangsa yang besar ini? Gimana saya harus mengambil keputusan-keputusan yang penting untuk bangsa ini? Nah, makanya ketika dia baru diangkat, ditabiskan jadi raja, dan Salomo mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam mimpi. Dalam mimpi Salomo, Tuhan tanya kepada Salomo, apa yang kamu mau? Apa yang kamu minta? Tuhan malah tawarin, kamu mau apa? Wah, hebat sekali. Nah, pada waktu itu Salomo bilang, berikan aku hati yang bisa menimbang segala perkara untuk bangsa ini. Nah, jadi Salomo minta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan senang dengan permintaan
dari Raja Salomo ini. Diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga kamu bisa menimbang semua perkara, mengambil keputusan yang benar. Jadi raja yang paling bijaksana. Nggak ada raja sebelum Salomo maupun sesudah Salomo yang mempunyai hikmat seperti Salomo. Selain hikmat, Tuhan juga berikan yang lainnya. Kekayaan juga diberikan. Musuh-musuhnya semua juga diberikan kepada Salomo. Umur panjang juga diberikan kepada Salomo. Nah, adik-adik, Tuhan senang kalau kita mau minta hikmat dari Tuhan. Karena itu, minta dari Tuhan. Cara yang kedua untuk mendapat hikmat adalah takut Tuhan. Nah, di Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Nah, adik-adik, kita bisa mempelajari semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Ilmu biologi, ilmu sains, ilmu matematika, ilmu sosial, ilmu ekonomi, atau ilmu apapun juga. Tetapi kalau kita nggak takut Tuhan, kalau kita nggak menjauhi kejahatan, berarti kita tidak berhikmat. Dan kita tidak berakal budi. Nah, banyak contoh-contoh di Alkitab orang yang takut Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan, akrab sama Tuhan, sering ngobrol sama Tuhan, berbicara sama Tuhan. Nah, contohnya Nuh. Nah, itu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ayub. Nah, Ayub juga takut Tuhan. Henokh. Henokh itu juga hidup bergaul karib dengan Tuhan. Sampai dia tidak mengalami meninggal. Henokh itu hidup-hidup diangkat Tuhan. Karena Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, biar kita juga mau seperti mereka ini. Contoh-contoh pahlawan iman yang takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita jadi orang yang berhikmat. Nah, kemudian ada juga cara yang ketiga untuk memperoleh hikmat, yaitu dengan terbiasa sujud menyembah Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Nah, siapa di sini yang sudah terbiasa untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Nah, yang sudah terbiasa, terusin kebiasaan itu. Karena itu juga cara memperoleh hikmat. Kalau yang belum terbiasa, ayo kita mulai biasakan. Jadi ambil waktu setiap hari kita lakukan. Kita doa, kita memuji, menyembah Tuhan, sampai jadi kebiasaan. Nah, itu ada di Daniel 6, ayat 11, bagian akhir. 3 kali sehari, ia atau Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Nah, Daniel ini, dia udah jadi terbiasa. Dia berlutut, berdoa, memuji Allah. Nah, sehari sampai 3 kali dibilangnya di Alkitab. Dan Daniel ini mempunyai hikmat lebih dari orang-orang seusianya pada zamannya. Daniel sangat berhikmat. Dia bisa mengartikan mimpi-mimpi. Bahkan
mimpi yang tidak diceritakan, dia bisa tahu. Karena Allah memberi Daniel itu hikmat dan memberitahukan rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, biar ini juga jadi kebiasaan kita. Kita juga mau terbiasa berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan Tuhan akan beritahukan kepada kita rahasia-rahasia yang mungkin orang lain nggak tahu. Kita punya hikmat yang dari Tuhan. Nah, kemudian cara yang keempat, yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di Mazmur 119, ayat 99 sampai 100. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti dari orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Nah, biasa kan kalau murid sama guru, biasanya guru yang lebih berakal budi. Tapi pemazmur bilang, aku lebih berakal budi dari semua pengajarku. Berarti dari guru-gurunya. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Terus juga aku lebih mengerti dari orang-orang tua. Nah, biasanya orang tua yang lebih mengerti. Karena dia kan pengalaman hidupnya lebih lama dari yang orang muda. Nah, tapi di sini enggak. Pemazmur bilang, aku lebih mengerti dari orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Nah, contohnya itu Yosua. Yosua ketika menerima tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel menuju negeri Kanaan, menggantikan Musa. Nah, Tuhan bilang, peringatkan ke Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Nah, Taurat itu firman Tuhan. Nah, jadi Tuhan suruh Yosua, jangan lupa perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Jadi bukan cuma siang doang, tapi siang dan malam. Terus renungkan siang dan malam juga. Nah, dengan itu Yosua akan berhasil dan beruntung. Tuhan bilang gitu. Jadi kalau kita mau berhasil dan beruntung, mau punya hikmat dari Tuhan, nah kita juga harus memperkatakan, membaca, terus renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka kita jadi orang yang lebih berakal budi, lebih mengerti dari orang-orang sekeliling kita. Ada cerita lagi, ada 3 orang tua ingin bertamu dan ingin menginap di sebuah rumah. Nah, ketiganya ini menyampaikan kepada si empunya rumah, mereka harus pilih salah satu dari ketiga orang tua ini yang boleh masuk. Jadi pilih satu orang aja yang boleh masuk ke dalam rumah mereka. Nah, yang punya rumah ini suami dan istri. Ketiga orang ini, yang satu namanya kekayaan, yang satu namanya kesuksesan, dan yang satu lagi namanya hikmat. Nah, jadi suami istri ini suruh berunding, pilih siapa satu aja yang boleh masuk bertamu ke dalam rumah mereka. Nah, suami istri ini terus diskusi, mereka rundingan, siapa nih yang mau kita kasih masuk? Nah, si istri maunya kekayaan,
kita kasih kekayaan aja, kita suruh kekayaan masuk. Kalau kaya kan enak, kita jadi mau beli apa-apa nggak bingung. Kita mau apa aja bisa, karena kan kita kaya, punya banyak duit. Nah, tapi suami bilang, mendingan kesuksesan. Kaya kan nanti duit bisa habis, katanya. Kalau sukses, kan kita nanti bisa cari duit lagi kalau duitnya habis. Mereka diskusi. Akhirnya mereka sulit nih. Aduh, mana yang kita ini? Satu kaya, apa sukses, kaya, apa sukses. Akhirnya karena susah milihnya, akhirnya mereka bilang, udah, kita pilih hikmat aja deh, supaya kita bisa milih. Katanya gitu. Karena kita kan nggak punya hikmat, jadinya nggak bisa milih ini. Yaudah, akhirnya mereka sepakat. Yang diundang masuk hikmat. Terus mereka bilang ke ketiga orang tua ini, kami sudah memutuskan. Nah, yang boleh masuk hikmat. Silakan, Pak Hikmat. Nah, ketika dipanggil hikmat, ternyata kekayaan dan kesuksesan ikut masuk juga. Nah, si suami istri ini bingung. Tadi katanya cuma satu, kok sekarang tiga-tiganya mau masuk? Mereka bilang, kalau kamu memilih kekayaan, maka hanya kekayaan yang bisa masuk. Kalau kamu memilih kesuksesan, maka kesuksesan doang yang bisa masuk. Tapi karena kamu memilih hikmat, kalau hikmat yang masuk, kekayaan dan kesuksesan pasti mengikuti. Karena kekayaan dan kesuksesan selalu mengikuti hikmat. Nah, adik-adik, siapa dari kita yang kekurangan hikmat? Ayo kita minta dari Allah. Karena mengenal pencipta kita dengan benar, dan kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam situasi yang sulit. Itulah yang terpenting dalam hidup kita. Karena di Amsal yang tadi, Amsal 3 ayat 13-14, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Amin. Tuhan Yesus memberkati.